Kisah 27 ayat 33. Yep. Oke. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Oke, kita tidak tahu ini makan untuk apa, oke? Kalau 14 hari tidak makan, berarti mereka lapar. Oke, lanjut dulu. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Jadi mereka sudah 14 hari tidak makan ya, Ayu. Tapi ketika 14 hari sudah tidak makan, artinya mereka tuh sangat lapar, kebutuhan sangat mendalam adalah makan untuk kenyang. Tetapi kita belum tahu mereka makan untuk apa. Silakan. Ya, 34. Lanjut. Karena itu, aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Oke, jadi Seorang pun ingat di ini antara penting. kamu Jadi mereka ini bukan makan lagi untuk kenyang, melainkan makan untuk keselamatan. Kamu harus makan dulu, ini penting untuk keselamatanmu. Oke, kenapa untuk selamat? Nanti kita di posisi itu nanti taksa helai rambutmu. Lanjut. Ya. Hal ini perlu untuk keselamatan. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesungguhnya berkata demikian akan mengambil roti. Atau ayo engkau baca sendiri kalau itu. Perhati biar kasih. Oke, supaya ada dua orang baca nih. Ayo engkau ada ayatnya. Yang ayat ke 34. Engkau baca 34. Nah? Engkau baca 34. 34. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Artinya makan ini untuk kenyang atau untuk selamat? Ayo. Untuk selamat. Untuk selamat. Tapi kita belum tahu apa yang akan mereka makan, ayat 35. Iya. Tiga puluh limanya? Baca ini. Iya, baca. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Oke, sudah. Engkau mute-kan dulu karena ada musik di belakang. Oke. Tapi ini saya punya yang ada musik atau siapa punya nih? Halo? Saya punya yang ada musik atau siapa nih ya? Artinya Saya tidak ada musik. Thompson kayak Thompson. Thompson kayaknya. Oh ya, saya tidak ada musik nih. Om Thompson bisa di-mute-kan dulu. Om Thompson sudah mute nih. Oke, sudah. Jadi, jadi mereka ini makan untuk selamat, bukan makan untuk kenyang. Lalu apa yang dibuat oleh Paulus? Mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Mereka merayakan Ekaristi. Artinya makanan ini bukan untuk kenyang, melainkan untuk selamat. Ayo, engkau pilih mana? Makan untuk kenyang atau makan untuk selamat? Ayo. Makan untuk selamat. Kalau makan untuk selamat, engkau jangan lupa berjuanglah. Kalau engkau jauh hari ini, engkau bisa lihat online, misa, pakai YouTube atau, tetapi ketika engkau pergi ke garis Tuhan, sesudah rindu untuk terima engkau. Oke? Iya. Iya. Begitu. Makan bukan untuk kenyang, makan untuk selamat. Paulus mau ngambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Melakukan hal yang sama ketika Yesus mengambil roti di dalam Lukas 20 ayat 19, mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada para rasul serta berkata, inilah tubuhku. Jadi berjuanglah untuk makan makanan yang menyelamatkan engkau. Inilah tubuhku. Di dalam Yohanes 6, inilah roti, barang siapa makan roti ini dan minum dari darah ini akan hidup selamanya.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Tahan kau, tahan sampai kerinduanmu nanti setelah itu kau pergi ke Romo. Romo saya terlalu rindu, so kerja di mana tidak ada misa, jauh dari gereja, jauh dari misa. Sekarang saya mau terima. Iya. Oke, tahan kerinduanmu. Nanti setelah itu kau nyanyi, ku lepas semua yang ku rindukan. Gimana itu lagu? Itu lagunya mana itu? Ku lepas semua yang ku inginkan. Begitu nanti. Kayak Karis. Selama engkau nyanyi dulu, engkau pakai komunis spiritual karena terlalu jauh. Ada doa komunis spiritual. Lalu kau nyanyi, aku rindu akan kedatanganmu di dalam hatiku, walaupun aku tak layak menyentuh darahmu. Aku rindu akan Tuhan. Itu lagu bagus sekali komuni rindu, komuni spiritual. Ayu harus gereja wajib di Katolik, bukan di gereja lain gitu maksud kamu? Iya. Ya selama ini kan Bu Ayu ikut online ya, atau misa-misa. Oke, bertahan. Ya, saya sebenarnya maunya di situ, cuman memang keadaan yang tidak bisa. Ya, saya mengerti situasi. Gereja Katolik online daripada offline Protestan, Bu Ayu maksud kamu? Iya. Oke, begitu jawaban saya ya, Bu Ayu. Cuman kadang itu saya kayak ada contoh, kayak ada saya punya berkat hari ini nih, saya mau bawa ke gereja. Nah itu kalau saya online saya tidak bisa kasih berkat itu. Nona, gampang. Kasih orang miskin, janda-janda. Yakobus 2 ayat Yakobus 1 ayat 27. Agama yang murni. Silakan Robert atau Frater, silakan. Oke, Romo. Ganti ibadah dengan agama, oke? Ayat 27. Yakobus 1:27. Ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ayo, engkau bungkus sembako kecil, kau kunjung mama janda anak yatim itu ibadah yang murni. Agama kalau terjemahan asli ya, agama yang murni dan tak bercacat adalah mengunjungi janda-janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka dan jaga agar engkau tidak dicemarkan oleh dunia. Bisa mengerti? Ayo kalau engkau jawab, jangan lupa ibadah yang murni ini, agama yang murni ini, jangan lupa orang miskin di samping kiri kanan. Barang siapa yang melakukan yang kecil ini, melakukannya untuk aku. Kau jangan terpikir saya mau kasih persepuluhan, tidak, persepuluhan yang nyata itu untuk mereka yang miskin ini. Oke? Iya. Besok Jam 2. jangan transfer sebelum ini, tidak. Kau bungkus, kau buat. Di situ tidak ada orang miskin kan? Nona Ayu. Di sekeliling. Ada, cuman mungkin ada, cuman saya yang tidak jalan-jalan. Nah, begitu. Karena Ada kami cuma tidak anak di sekolah yang resort. butuh pensil, butuh ballpoint dari keluarga yang tidak mampu. Ya iya, itu nanti saya coba cari-cari tahu. Nah, itu kau punya agama yang murni. Adalah jangan kau lupakan orang yang membutuhkannya. Iya. Iman itu harus ditunjukkan dalam perbuatan. Yakobus 2 ayat 14, tolong. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Lanjut. Jika seorang saudara atau saudari yang tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, Lanjut. dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang,"
tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Wah, Ayub, engkau bisa mengerti. Walaupun engkau jauh dari gereja, dari misa. Dan saya selalu ingat Santa Teresa dari Kalkuta ketika mereka pergi misa, mau terima tubuh Kristus. Lalu mereka bertemu dengan orang yang mau mati sekarat di jalan. Lalu mereka membantu. Dan setelah dibiara, Santa Teresa dari Kalkuta bilang begini, kita tadi mau pergi misa untuk terima tubuh Kristus. Tetapi kita tidak bisa menutup mata kepada tubuh Kristus yang nyata yang ada di jalan-jalan. Jangan kau lupakan itu, oke? Iya. Jangan kau lupa, jangan kau hindari ibadah-ibadahmu, tempat berkumpul, dan jangan engkau hindari dari perbuatan baik. Ibrani 10 ayat 24-25. Dua hal itu harus engkau penuhi. Ibrani 10, 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan lupa dua hal itu ya, mendorong, memotivasi di dalam perbuatan-perbuatan baik, dan jangan kita menjauhkan ibadah-ibadah kita. Iya. Ya ayo, semangat Iya. Romo, terima kasih. Saya lebih memilih online daripada offline, tapi tidak terima tubuh Kristus. Tapi jangan Ya, lupa dan tubuh juga Romo Kristus saya yang mau di minta jalan, rekomendasi. Yo. Ya? Saya mau minta rekomendasi tentang, maksudnya kayak PR lah buat saya, karena saya ini tidak kan banyak waktu luang, tapi saya tidak tahu mau bikin apa. Kayak mungkin ada rekomendasi isi Alkitab yang mungkin saya bisa baca tiap hari, Engkau baca dulu. karena YouTube-nya Romo. Baca saya memang perjanjian jauh sekali. baru, setelah itu baru ke perjanjian lama. Jadi tugasmu sekarang baca perjanjian baru. Perjanjian baru. Mulai dari Saya Matius sampai dengan Wahyu. Setiap kali bertemu dengan ayat hal yang tidak mengerti, engkau catat. Oke? Lalu engkau masuk di live, minta naik. Romo, saya baca ini tapi tidak mengerti. Oke? Oke. Baca dulu perjanjian baru, setelah itu baru ke perjanjian lama. Jangan kau baca perjanjian lama baru perjanjian baru, jangan. Saya anjurkan Katolik yang baik baca dulu perjanjian baru, setelah itu kembali ke perjanjian lama. Oke, baik. Oke, begitu Gunakan manfaatkan waktu itu. Nona, engkau ikut live Katolik, engkau catat ayat, engkau jadi pewarta nanti. Maksudnya dalam kesetiaanmu kepada gereja, oke. Iya Romo, karena memang lagi dalam masa masa pergumulan yang sangat besar sekali menurut saya. Jadi saya mau mengalihkan itu semua ke Alkitab. Setiap hari Kamis saya ada Zoom. Kalau mau ikut ya. Hari Kamis ya. Zoom-nya di mana? Zoom-nya engkau pernah ikut Zoom kan? Iya, di aplikasi Google Zoom kah? Aplikasi Zoom, engkau bisa masuk lewat komputer. Oke. Yo. Tetapi saya syaratkan yang begini. Paulus menasihati Timotius. Anakku, hati-hati di room saya nanti. Saya mute-kan dulu. Oke. Saya mute-kan, oke. Santo Paulus, engkau jangan hidupkan karena anak menangis nanti takutnya saya di-report. Bisa mengerti? Ayo. Sebentar, kalau Nona Ade sudah tidak menangis baru engkau buka. Oke, jadi sebenarnya sudah nasihati
berulang kali tentang nasihat Paulus. Paulus bilang begini di dalam 2 Timotius, kalau makin pertanyaan dari Ayu, apa yang saya buat? Buatlah 3 hal ini. Robert atau Frater. 2 Timotius 3 ayat 14 itu yang pertama. Cari orang yang ajar yang benar. Cari magisterium yang mengajar yang benar, bukan mengajar framing ad hominem, bukan mencari kesalahan, bukan mencari pembenaran. Yang pertama, cari orang, ikut orang, ingat orang yang ajarkan yang benar kepadamu. Oke, 2 Timotius 3 ayat 14. Yang pertama. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi, Ayu, adik sudah tidak menangis kan? Ayu? Atau masih menangis? Sudah tidak. Yang pertama, cari orang yang bisa ajarkan yang benar kepadamu, oke? Iya. Terlalu banyak orang yang ajar, masuk ke Romo Bayu, Romo Patris, Pamit, Neno, Romo Marcel, Romo Angga, banyak Rum Frater, yang mengajarkan engkau. Siapa yang mengajarkan engkau yang benar? Dan yang kedua, ayat 15, jangan lupa kau dekatkan dirimu dengan kitab suci. Frater. Iya. Sejak kecil, Frater? Ayat 15 ya? Ingatlah juga bahwa sedari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayo, kalau engkau tanya, buat apa? Isilah dengan baca kitab suci. Oke? Yang pertama, siapa yang ajarkan yang benar? Jangan cari pengajar-pengajar sana sini. Karena hati-hati dengan pengajar-pengajar yang hati-hati dengan ini yang pertama saya kembalikan lagi. Frater, engkau tahan satu atau engkau tahan di situ. Robert, engkau bantu 2 Iya, Pak. Tesalonika 4 ayat 2. 2 Tesalonika 4 ayat 2. 4 ayat 2. Timotius. 2 Timotius. Oke, 2 Timotius 4 ayat 2. Oke. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke, ayat selanjutnya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Lanjut sedikit. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Oke, cukup. Jadi sudah. Jadi Ayu, hati-hati. Engkau harus tahu dengan siapa engkau mendengarkan pengajaran. Jangan sampai engkau yang lain. Kumpulkan guru-guru yang ajar dongeng, bukan ajar kebenaran. Oke. Yang Iya. kedua, dekatkan dirimu dengan kitab suci. Dan yang ketiga, ayat 16-nya, Frater. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, dekatkan dirimu dengan tulisan-tulisan bapak-bapak gereja. Cari Hieronymus, cari ini Athanasius, cari Ignatius dari Antioquia, cari Clemens, cari tulisan-tulisan bapak-bapak gereja. Mereka yang adalah murid-murid para rasul, meneruskan pengajaran para rasul kepada mereka, dan mereka menuliskannya itu. Daripada engkau masuk ke tulisan-tulisan yang framing lah, yang tidak jelas lah, carilah tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah untuk 4 fungsi itu. Untuk menyatakan kesalahanmu, untuk mendidik engkau dalam kebenaran, daripada engkau baca tulisan-tulisan yang memprovokasi, yang mencari pembenaran dan kesalahan gereja Katolik.
Jadi 3 hal itu engkau harus ikuti. Ikut guru mana, pengajar mana yang ajar yang benar. Jangan lupa kitab suci, jangan lupa tulisan-tulisan yang diilhamkan, yang kita namakan magisterium, yang kita namakan tradisi. Oke, bisa mengerti itu? Iya bisa, Romo. Oke, nanti kalau engkau mau di YouTube, ada begitu banyak YouTube dari Romo-Romo. Nah, Iya, yang saya sering. Epifani, ya YouTube yang kau cari siapa YouTube, masuk YouTube Epifani, di situ engkau akan melihat beberapa film. Oke, ayo, terima kasih ya. Iya, terima kasih banyak, Romo. Oke. Nanti saya kalau bisa ikut Zoom-nya. Oke, nanti Zoom-nya nanti lihat saja setiap hari Kamis, tapi sebelum hari-hari sebelum Kamis itu nanti. Kalau tidak DM saja ya. Ayo engkau DM nanti. Oke. Iya. Kita ke Cintia. Cintia ada pertanyaan? Halo Cintia, kalau Cintia. Iya Oke. Romo, enggak Romo, cuman teman saya itu lagi ada masalah berat, intinya nggak bisa melepas akar pahit Oke. memaafkan Nanti orang itu loh DM Romo. saja nomor saya mungkin kasih ke dia Iya, supaya. sudah saya info, iya, ya Romo. Oke. Nanti kita omong di DM atau di WA. Oke. Sekarang ke siapa nih? Om Thomas, Pak Thomas. Atau sebelumnya kita salami dulu Freely di sini Freely. Om Romo, salve. Oke, bertahan sedikit ya Freely, Om Pio. Saya punya gangster sudah ada di sini, ini aman ini. Oke. ada Om Pio, ini aman. Saya punya ini bodyguard sudah ada di sini. Satu gembala, satu kawanan. Salve Pater. Oke, mantap. Good morning. Good morning. Engkau di mana nih? Di Roma kah? Di rumah, di Sabu Pater. Engkau di Sabu. Berarti ya Iya, seperti Pater. Oke, satu gembala, satu kawanan. Oke, kita ke Om Thomas dulu baru ke teman-teman. Saya punya setengah jam nih. Oke. Setengah jam doang ya. Enggak sih Romo, saya sempat kepikiran sebentar tadi agak siang. Gereja Katolik tuh memandang kayak bela diri gitu Romo. Itu seperti gimana ya? Soalnya kan saya perhatiin santo-santo juga tidak semuanya biarawan ya. Ada yang satria juga gitu loh. Bahkan ada yang raja gitu loh. Oh ya, pandangan terhadap bela diri lebih kepada disiplin diri, oke? Di bela diri kita tidak hanya untuk diajarkan. Di seminari di Flores ada THS THM, Tunggal Hati Maria dan Tunggal Hati THS Tunggal Hati THS Tunggal Hati Seminari. Bukan Tunggal Hati Seminari dan Tunggal Hati Maria. Hati Maria. Itu dilatih disiplinnya, Om Thomas. Disiplin. Disiplin diri, meditasi, disiplin itu. Tapi kan Om Thomas tidak latih itu untuk pergi pukul orang kan? Nggak mungkin kan? Enggak sih, cuma kadang-kadang kan kayak yang dulu saya pikir kan kekristenan itu kan kayak tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, habis itu damai-damai semua, jangan membalas, doakan yang jahat kepadamu. Terus kalau kayak kita kayak kena serangan fisik gitu kan ya otomatis ya kita harus membela diri gitu loh kan. Reaksi manusia. Saya mengerti itu, tetapi Yesus kalau di Cina mungkin ada jing, jang, konsep mentalitas ya itu ya. Tetapi kalau di dalam kekatolikan ada namanya discernment atau pembedaan roh. Roh mana yang menguasai engkau sekarang? 1 Yohanes 4 ayat 1. Robert atau Frater silakan. Siapa yang temukan dulu? Nanti saya omong sedikit tentang dua kesadaran ya. 1 Yohanes 4 ayat 1. Oke. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi engkau harus membedakan roh ya. Roh mana yang menguasai engkau saat ini?
Om Thomas. Di dalam discernment ada dua pembedaan roh. Di situ ada dua hal. Namanya kita dibawa kepada kesadaran harian atau ordinaria dan kesadaran ekstraordinaria atau kesadaran spiritual. Contohnya, kesadaran harian atau kesadaran ordinaris itu seperti apa yang kau pikirkan, apa yang engkau rasakan, rencana hidupmu, pekerjaanmu, sakit hatimu, pikiranmu, dan lain sebagainya. Contohnya begini, Om Thomas, ketika engkau dilempar dengan batu, apa yang engkau pikirkan sebagai manusia pada saat itu? Ya sabit balik sih. Ya, sakit balik. Artinya engkau mainnya di kesadaran harianmu, kesadaran ordinarismu. Itu sangat manusiawi. Tetapi dalam pembedaan roh, kita juga akan menyebutnya sebagai kesadaran spiritual. Ketika engkau dilempar dengan batu, engkau ambil satu spasi untuk diam dan merefleksikan diri. Kalau saya balas dengan batu ini, maka akan terjadi permusuhan dan lanjut permusuhan, dan permusuhan. Bisa mengerti? Ya, pas saya semakin berumur ya, saya semakin ini sih. Makin bisa ngontrol sih. Ya. Maksudnya prosesnya begitu. Akhirnya di dalam kesadaran rohani atau kesadaran spiritual ini butuh satu spasi diam. Spasi ini yang kita namakan kerapuhan. Rapuh banget ketika Robert tidak bisa ambil batu dan balas kembali orang yang melempar engkau. Rapuh sekali ketika Cynthia tidak bisa mengungkapkan kata yang sama, kata kasar, ketika seseorang mengatakan kata kasar itu kepada dia. Kerapuhan itu yang kita namakan satu spasi di mana kesadaran spiritual ada di bawah dasar laut, dasar sungai, dan untuk sampai kepada kesadaran ini kita butuh menyelami. Dan ketika kita menyelami, kita butuh konsentrasi di nafas, bersabar, tabah, dan semuanya itu. Maka ada satu spasi untuk masuk ke dalam kesadaran spiritual kita yang kita namakan fase kerapuhan. Kerapuhan itu seperti elang ketika dia kehilangan patok dan kuku. Saat yang paling rapuh, burung lain atau ular bisa datang dan memangsa dia. Tetapi fase ini akan sampai kepada transformasi diri, di mana elang itu kembali memiliki patok dan kuku yang baru. Tapi dia mengalami fase kerapuhan. Iya. Bisa Pernah dengar, ya. Oke. Yang satunya fasenya itu yang kita namakan yang sama, kerapuhan, kita dengan contohnya sebelum jadi kupu-kupu dia jadi apa, Pak? Kepopong. Jadi ulet. Kepopong. Sembunyi. Ulat. Kepopong. Dan itu saat yang paling rapuh ketika burung datang dan makan, selesailah fase hidupmu. Ini fase yang susah. Di mana kerapuhan kita seolah-olah rapuh ya. Orang omong apa, kamu ini nggak berguna, kamu nggak ada tenaga, kamu seperti ini, kamu dibuat ini. Banyak akan berbicara itu terhadap pada kita. Tetapi untuk sampai kepada transformasi diri, untuk sampai kepada kupu-kupu, untuk sampai kepada elang yang punya patok yang baru, engkau harus mampu menyelami dan engkau harus mampu mengalami fase kerapuhan. Thomas, berat nggak? Berat banget. Orang Jepang punya teknik kintsugi. Engkau pernah dengar teknik kintsugi? Tahu kintsugi. Ketika porselen pecah ya, yang gelas atau apapun yang pecah, apa yang mereka buat terhadap retakan itu? Dia itu disepuh pakai emas, Romo. Iya, harganya lebih atau harganya mahal banget. Mahal banget. Makanya teknik bagaimana engkau bisa mengobati lukamu, rapuhmu dengan benang emas dalam hidup, supaya harga jualmu lebih tinggi, harga hidupmu lebih tinggi, seperti itu. Amin. Oke? Makanya Yesus bilang, tebarkanlah jalamu, bertolaklah lebih ke dalam. Jangan hanya di pinggir. Jangan hanya di kesadaran harianmu. Engkau lebih ke sana, kesadaran spiritualmu. Engkau beranjak lebih jauh ke sana, ke dalam kesadaran rohani. Oke?
Cuma yang dimaksud dalam tanda kutip benang emas itu seperti gimana, Romo? Itu keputusanmu. Apa yang dikatakan orang lain adalah opini mereka. Tetapi apa yang ada di tanganmu adalah keputusanmu. Wah, Ingat artinya, bahwa ya. ini ada satu cerita di VT saya yang kau bisa temukan. Sebuah mansana itu apel. Sebuah apel ingin menjadi bintang. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, taruhlah saya di ujung dahan yang paling tinggi karena seperti bintang yang ada di langit. Lalu Tuhan taruh dia di sana dan dia tidak jadi bintang. Tuhan bilang, jangan kau cari jauh-jauh. Kau belah apelmu. Kau belah sendiri dirimu. Apa yang kau lihat di sana ketika apel itu membelah dirinya sendiri, dia temukan bahwa di dalam apel itu sendiri ada bintang. Coba deh, Thomas, engkau ada apel, engkau belah, tetapi belah yang jangan yang diagonal tapi vertikal, jangan yang vertikal tapi diagonal ya, antara sisi kanan sisi kiri. Di tengah-tengahnya, engkau taruh di tengah-tengah, engkau bagi dua, di dalamnya engkau akan menemukan bentuknya seperti bintang. Ya. Carilah di dalam kedalaman hidupmu. Selama ini kita cari di luar, berjuang untuk cari di luar. Ya dari doa lah ya, doa, merenung, habis itu baca kitab suci. Ya, oh ya, Pater, Romo, Ropi Kalvari, Romo, engkau nasihat dulu kami nikah, engkau nasihat dulu, Ropi. Ya. Romo nasihat kita dulu, oke. Romo, Pastor Rocky Kalvari ini. Ya. Siap. Pastor Cafe, selamat malam. Selamat salam Salve buat kenal. semua. Lubang Pastor buaya Cafe kah? itu. Kalvari? Ya, saya di Lubang Buaya. Saya panggilannya Romo V atau Pater V. Oh, saya Kalau kafe, Romo, tapi Pater. Romo V. Iya. Pastor Cafe di mana kah? Saya di Kolombia. SBD. Itu bahasa Spanyol atau Portugis ya di sana? Spanyol. Portu Oh, hanya Spanyol. Brasil. SVD berarti. Iya, di Arnoldus itu sama dengan di Arnoldus, sama dengan di Galaxy, Taman Galaxy, sama di Saya satu angkatan dengan Saverius Festival SVD. Oh, di atas Jawa ya. Sudah tua SPD Jawa, saya. SPD Jawa ya. Malang Iya. itu. Kenapa? Berarti dekat-dekat Malang ya sekolahnya, teologinya. Tidak, saya di teologi di Kentungan, filsafat di Diakara. Oh, ketemunya di mana? Di Direkara ya. Di Seminari Wacana Bakti. Oh, Gonzaga. kalian sebelum masuk ke SPD, sebelum masuk Projo begitu. Iya. Berarti sama-sama di Wacana Bakti. Iya, Pastor. Jadi saya ini kan orang baru di TikTok. Jadi saya baru masuk akun TikTok tuh mungkin 1 tahun lalu ya. Oh, Maka kalau Pastor lihat VT saya kan konyol-konyol itu. saya nanti Karena cek. saya konyol-konyol saja. Apalagi VT saya yang pertama tuh. Pastor mesti lihat VT saya yang pertama. Nanti saya lihat ya. Iya, yang pertama-pertama aja. Kalau yang berikut-berikutnya tuh udah nggak real, itu udah rekayasa genetika. Oh, begitu. Saya masuk TikTok Karena yang pada tema psikologis. Tetapi tahun lalu orang bawa saya kembali ke apologetika. Saya tinggalkan apologetika tahun lalu masuk lagi. Saya lihat apologetik itu ya di akunnya Pio ini. Lalu saya kaget, wah gila ternyata ini anak-anak muda ini cerdas-cerdas semua nih. Ya. Dia Hebat. bodyguard, tukang pukul dia. Romo, santai ya. Si Pio nih, Pio, dia mau jadi kapusin katanya. Iya.
Pio, Kalau engkau teman buka satu, mic dulu lah, Pio. Pio ini tertawa tanpa membuka mic, Pio ini. kalau teman-temannya itu si Krai mau jadi Yesuit. Mereka bisa jalan sama-sama. Krai, Binayong, mereka jalan bareng. Iya. Cari teman seperjalanan. Minayong nanti mau mendirikan tarekat Shan Dark. Oh, begitu lagi. Iya, Shan Dark. Jadi bapak rohaninya Pio. Iya, Padre Pio. Padre Pio jadi Mungkin bapak dia rohani. pikir dia mau dapat stigmata, dia nggak tahu kalau stigmata tuh sakit sekali itu. Iya. Pio, buka mic-mu, Pio. Engkau mau dapat stigmatanya. Loh, sama. Itu orang kalau dapat stigmata tuh sakit loh. Dan nanti penjelasan medisnya itu adalah psikosomatis terkait dengan penderitaan Kristus. Hmm. Nanti kita bungkus Pio Betul punya kan kaki, tidak? Pio punya kaki kita bungkus. Betul kan tidak, Pastor Cafe? Betul kan tidak? Ya, Stigmata benar. itu psikosomatis terkait dengan penderitaan Kristus. Jadi penyakit psikis itu. Mm-mm. Pio, engkau mampu tidak? Nggak mampu. Cukup Padre Pio yang mampu. Cukup Santo Padre Pio. Oke. Jadi itu akan diawali dengan penglihatan-penglihatan. Lalu strong empathy kepada orang-orang di sekitar. Orang kan pikir hebat kan kalau misalnya bisa baca pikiran orang, bisa merasakan isi hati orang. Nah, seperti Padre Pio kan dia bisa melihat isi hati dan sejarah perjalanannya Yohanes Paulus II sampai Kedua, John sebelum Paul jadi II paus. itu sebelum jadi paus. Jadi dia sudah bisa ramal. Oh, nanti dia akan jadi, kamu akan jadi paus gitu. Kan orang pikir itu hebat ya. Tapi itu sama sekali tidak menyenangkan loh. Saya pernah mengalami fenomena itu cukup lama. Perjalanannya panjang karena Jadi diangkat, dicabut lisensi 10 tahun lebih, nggak boleh merayakan misa dan semua. Panjang. iya. Jadi itu kalau kemudian di dalam gereja ada orang-orang mengalami fenomena kayak begitu, lalu kemudian membuat dalam tanda kutip ya huru hara di dalam gereja, nanti kamu akan disuspensi. Lalu kalau Padre Pio tuh dia tidak boleh tampil di depan umum, lalu ditaruh di dalam kamar biara, yaitu sama aja di penjara. Kenapa begitu? Karena kemudian setiap imam itu akan diuji 3 kaul yang dia ucapkan atau 3 janji yang dia ucapkan. Janji selibat, janji kemiskinan, dan janji ketaatan. Terutama soal ketaatan. Apakah dia bisa taat meskipun dia tidak bersalah tapi dia diam. Meskipun dia tidak bersalah dia tunduk pada otoritas gereja. Nah, Padre Pio taat. Jadi dia ikuti perintah otoritas, dia tidak misa di depan publik, dia hanya boleh di kamar, dan itu cukup lama, itu bertahun-tahun gitu. Saya kurang tahu persisnya berapa lama, mungkin berapa lama Pio? Padre Pio itu dikurung. 10 tahun. Berapa? 10. 10 tahun. Nah, itu coba kalau kamu dimasukin penjara 10 tahun gimana itu? Berteriak kan tidak? Aku langsung gak jalan di tanah, aku nggak nyentuh tanah, aku. Nah, Padre Pio juga begitu, dia di penjara 10 tahun, lalu kemudian tubuh keduanya yang berkelana. Karena kan dia juga punya kemampuan bilokasi. Dia bisa hadir di tempat lain. Ini kan terkait dengan pertanyaan Paman Thomas ya. Yang pertama begini, Gereja Katolik dalam dokumen aku lupa, dalam dokumen salah satu paus juga itu mereka menekankan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan olah nafas itu memang dilarang gitu. Nah, yang berikutnya apa yang terjadi,
komunitas-komunitas di dalam gereja Katolik itu diawasi oleh Romo. Selanjutnya, kita kan punya di dalam gereja Katolik kita punya berbagai macam metode discernment, begitu pembedaan roh seperti yang tadi Romo KP jelaskan. Begitu jadi setiap fenomena Discretio yang spirituum terjadi, itu Pio sebentar sebelum ya, ini saya cuma ya, mau ngeledek aja. Discretio spirituum itu yang buat itu bukan Fransiskan tapi Jesuit. Jadi kau harus belajar iya, sama iya, tahu. Krai. Tahu, tapi kan pintu masuknya sama, Pak Romo. Pintu masuknya dari Fransiskus dari Assisi kan. Atur saja dia, Romo. Pastor, engkau atur saja dia. Pintu masuknya yang kita lihat, oh ini dari Fransiskus Assisi kan, begitu. Romo ambil alih room sedikit, saya ada sibuk ya. Oke, ambil alih room. Oke, silakan. Iya, Pater. Pegang room dulu, saya ada sibuk sedikit. Romo pegang room dulu, saya agak sibuk. Ini pegang room bagaimana maksudnya? Ya, kendalikan Romo. Maksudnya jadi pembicara utama dan semuanya. Oke. Oh, begitu. Oh ya, baik, Pater. Nggak usah cemas, di sini ada tukang pukul, ada Pio, jadi aman. Iya. Jadi silakan lanjutkan Pio. Saya tadi hanya ledek kau saja. Iya.